Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang SPT masa PPh 21 formulir 17/21 masa Desember. Nah, di sini itu sudah ada bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Dan ada kertas kerja untuk pegawai tetap. Jadi, yang pertama, kita bisa isi sesuai dengan kertas kerja. Yang pertama adalah Reza Purbana. Ada NPWP-nya. Kita bisa salin ke bagian formulirnya. Alamatnya jangan lupa. Statusnya adalah sebagai K1 sesuai di kertas kerja dan jabatannya sebagai direktur. Lanjut, kita isi pada bagian rincian perhitungan PPh pasal 21-nya. Pada penghasilan bruto, yang pertama itu ada gaji, pensiun, THT atau JHT. Yang didapat dari 240 juta ditambah 8.880 yang dihasilkan dari gaji ditambah JHT. Selanjutnya adalah tunjangan lainnya, itu ada 132 juta didapat dari tunjangan transport dan tunjangan makan. Dilanjut, honorariumnya sesuai di kertas kerja adalah 10 juta. Kita bisa pindahkan saja dari kertas kerja ke formulirnya. Kita lanjutkan lagi bagian THR itu 25 juta dari bonus ditambah tunjangan hari raya. Dari 15 juta ditambah 10 juta. Dan jumlah penghasilan brutonya kita bisa jumlahkan yang atas tadi hingga nomor 7. Pada bagian pengurangan, yang pertama itu ada biaya jabatan atau pensiunnya. Itu adalah 6 juta, sudah tertera di kertas kerjanya. Selanjutnya ada biaya iuran pensiun atau THT JHT, yaitu 7.200.000. Nah, jumlah pengurangannya itu adalah 13.200.000. Bisa langsung ditulis. Pada perhitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan netonya itu bisa diambil dari jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangannya. Jadi hasilnya adalah 402.680.000. Selanjutnya, pada jumlah penghasilan itu untuk perhitungan pasal 21, kita bisa tulis kembali 402.680.000 dan penghasilan PTKP atau tidak kena pajak sudah tertera di sini ya teman-teman, yaitu ini 63 juta. Dan penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan kita bisa mengurangi dari 402.680. Dari sini kita bisa kurangi dengan ini. Dihasilkan ini. Kita bisa tulis kembali pada PPh 21 kena pajak setahun atau disetahunkan. Selanjutnya ada PPh 21 terutang. Kita bisa tulis di sini ya teman-teman, sesuai di kertas kerjanya, yaitu 33.920. Dan yang terakhir adalah PPh pasal 21 dan 26 yang sudah dipotong, yaitu 47.940.400.000. Jadi semua ini sudah tertera dalam
kertas kerja perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya, tinggal kita terapkan pada formulirnya. Sama ya teman-teman. Yang kedua itu ada Dilan. Dilan itu sama ya teman-teman, kita bisa isi seperti Reza Purbana tadi, bedanya dia tidak memiliki NPWP dan dia itu statusnya TK0 dan jabatannya sebagai pemasaran. Kita bisa isi semuanya sesuai dengan kertas kerjanya. Seperti Reza Purbana tadi. Kita bisa lanjut selanjutnya ke Andin. Ini juga sama, dia tidak memiliki NPWP, statusnya TK0 dan jabatannya sebagai sekretaris. Kita isi semuanya sesuai dengan kertas kerja dan dilanjutkan pada perhitungannya. Dan yang terakhir itu adalah Romeo. Dia memiliki NPWP, ya kita bisa salin ke formulir. Statusnya K3 dan kita lanjutkan pada perhitungannya juga sesuai dengan kertas kerjanya pada pegawai tetap. Jadi begitu ya teman-teman, kita bisa isi semuanya, kita pindahkan ke bagian formulirnya. Jika sudah selesai, maka kita lanjut untuk mengisi bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tidak final atau pasal 26. Yang pertama kita ada Sariman ya teman-teman. Kita buka yang bukan karyawan. Dia memiliki NPWP, kita bisa tulis di situ. Untuk jumlah penghasilan brutonya, kita juga bisa tulis yaitu 3.150.000. Serta pengenaan pajaknya adalah 1.575.000 serta tarifnya 5% dan PPh dipotongnya jadi 78.750. Jangan lupa semuanya diisi ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk mengisi yang Dilan ya teman-teman. Semuanya sama. Dia memiliki NPWP, kita bisa tulis. Dan jumlah penghasilan brutonya adalah 220 juta. Pengenaan pajaknya adalah 110 juta. Ada di sini. Serta PPh dipotongnya ada di sini. Kita bisa tulis. Dan kita bisa lanjut ya teman-teman untuk ini. Untuk mengisi surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26. Pada bagian objek pajak, pada pegawai tetap itu kita pilih yang PPh karyawan Desember. Jadi ada pegawai tetapnya ada 4. Kita bisa tuliskan 4. Kita bisa masukkan dalam jumlah penerima penghasilan. Dan jumlah penghasilan brutonya itu adalah 928.747.500 rupiah. Dari kita menjumlahkan penghasilan bruto dari keempat pegawai tetap tersebut. Nah, untuk pajak yang dipotongnya kita sama menjumlahkan semuanya tapi kecuali punya Dilan. Karena dia itu minus jadi kita tidak tambahkan. Dan lanjut kita ke bagian bukan karyawan dulu, bagian tenaga ahli. Yang pertama itu tenaga ahli hanya ada 1 yaitu Dewa. Selanjutnya penghasilan brutonya adalah 220 juta. Jumlah pajak yang dipotong adalah 10.500.000 dari sini. Nah, bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan itu juga ada 1 yaitu Sariman. Kita bisa tulis penghasilan brutonya adalah 3.150.000 dan jumlah pajak dipotongnya ada 78.750. Kita bisa total semuanya. Di sini hasilnya adalah ini.
Selanjutnya kita masuk ke daftar surat setoran pajak SSP untuk pemotongan pajak 21 dan 26. Kita isi dulu masa pajaknya. Selanjutnya isi pada akun-akunnya. Dan jumlah PPh yang disetor itu sesuaikan yang tadi. Yang pertama ada dari pegawai tetap. Pegawai tetap ada jumlah pajak yang dipotongnya adalah 9.320.800 rupiah. Kita bisa tulis di sini yang 10 juta itu adalah dari ini tenaga ahli ya, dan yang selanjutnya yang 78.750 itu ada yang bukan pegawai penerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Terus kita lanjut ya teman-teman. Setelah kita isi semuanya, kita bisa jumlahkan. Nah, kita lanjut ke daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tidak final atau pasal 26. Itu ada 2. Kenapa hanya ada 2? Karena kita mengisi yang masa pajaknya Desember, yang hanya punya Sariman dan Dewa. Jadi jangan lupa kodenya juga diisi. Untuk jumlah penghasilnya kita tulis. Untuk jumlah penghasilan kita bisa tulis di sini sesuai punya Sariman dan Dewa. Kita bisa tulis di sini. Itu adalah punya Dewa, yaitu 220 juta penghasilan brutonya. Terus PPh dipotongnya adalah 10.500.000. Udah sesuai dengan kertas kerjanya semuanya. Sudah kita tulis, lalu jangan lupa dijumlahkan juga di sini. Lanjut, kita akan mengisi daftar pemotong pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima tunjangan hari tua, serta bagi pegawai negeri sipil atau tentara nasional. Nah, bagi pegawai tadi kan ada 4. Kita buka yang PPh karyawan Desember ya teman-teman. Pegawai tetapnya dari Reza Purbana hingga Romeo. Kita tulis semuanya di sini. Yang ada NPWP-nya kita tulis, yang tidak kita strip. Pada objek pajaknya itu sama, jumlah penghasilan brutonya kita bisa lihat dari sini. Nah, kita bisa lihat dan kita bisa tulis langsung di formulir. Kita bisa tulis semuanya. Untuk PPh dipotongnya kita bisa lihat di kertas kerjanya. Pastikan semuanya sudah sesuai teman-teman. Jangan lupa masa perolehan penghasilannya sama, semuanya 12. Dan kita bisa jumlahkan semuanya. Nah, itu tadi teman-teman tutorial cara mengisinya. Terima kasih, sampai jumpa.